Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Alhamdulillah, hari ini kita bertemu untuk mempelajari satu kaidah penting di dalam kaidah fikih muamalah. Mudah-mudahan kalian semangat belajarnya dan bisa memahami informasi yang bakal saya sampaikan dengan baik, insya Allah. Ayo. Baik adik-adik sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan belajar satu kaidah fikih muamalah yang sangat penting, yaitu terkait tentang tanggung jawab kerugian. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari apabila terjadi suatu kerusakan pada barang yang ditransaksikan, siapa yang berhak bertanggung jawab. Nah, inilah yang bakal kita pelajari pada pertemuan kali ini. Kaidah ini berbunyi al-kharaju bid-dhaman. Nah, adik-adik diulangi ya supaya pelafalannya benar, dan terus saja diulangi supaya hafalannya kuat sehingga kaidah ini lengket dalam pikiran kita, tidak lupa lagi untuk di kemudian hari. Saya ulangi ya. Al-kharaju bid-dhaman. Al-kharaju bid-dhaman artinya keuntungan sebanding dengan tanggung jawab. Yang dimaksud dengan tanggung jawab di sini adalah tanggung jawab atas kerugian. Al-kharaju bid-dhaman, keuntungan sebanding dengan tanggung jawab atas kerugian. Apa makna kaidah ini? Sekarang coba perhatikan penjelasan kaidah. Seseorang yang wajib bertanggung jawab terhadap cacat atau kerusakan dari aib sebuah barang atau usaha adalah mereka yang berhak mendapatkan keuntungan dari barang atau usaha tersebut. Jadi, kalau kita bertanya, apabila terjadi kerusakan pada suatu barang, siapa yang bertanggung jawab? Maka jawabannya, orang yang berhak mendapatkan keuntungan dari barang tersebut, dia pula lah yang wajib bertanggung jawab apabila barang tersebut terjadi kerusakan. Saya ulangi ya, orang yang berhak untuk mengambil keuntungan dari sebuah transaksi atau sebuah barang yang ditransaksikan, misalnya jual belilah kita buat, dia pula lah yang bertanggung jawab terhadap kerusakan atau kerugian yang terjadi pada barang tersebut. Sehingga keuntungan itu mesti sejajar dengan adanya tanggung jawab kerugian. Jadi orang yang berhak untuk bertanggung jawab atas kerugian, dia pula lah yang berhak mengambil keuntungan. Dan sebaliknya, orang yang berhak mengambil keuntungan adalah orang yang bertanggung jawab apabila barang tersebut terjadi resiko kerusakan atau kerugian. Untuk memudahkan adik-adik sekalian memahami kaidah ini, coba perhatikan ilustrasi berikut. Nah, jadi ceritanya nih, ada seorang pengusaha yang kaya begitu ya, ada seorang yang punya jabatan yang tinggi di dalam perusahaannya. Dia ingin membeli sebuah mobil mewah tapi second nih. Artinya dia mau cari mobil mewah, tapi supaya meminimalisir harga, dia carilah orang yang punya mobil yang mau dijual begitu. Akhirnya ketemulah si pembeli yang kaya raya ini dengan seorang penjual. Ini contoh saja ya, walaupun sebenarnya orang kalau kaya raya dia nggak beli mobil second ya. Sekedar contoh. Setelah bertemu dengan penjual, maka sepakatlah mereka bahwa mobil mewah ini akan dijual seharga 500 juta. Oke, lalu mobil mewah ini dia gunakan untuk bekerja. Tentu pembeli ini mendapatkan keuntungan dong dari mobil mewah ini. Dia bisa bekerja dengan mobil ini, dia bisa menghasilkan uang dengan mobil ini. Tapi suatu hari terjadilah suatu kejadian di mana si pembeli ini mengalami kecelakaan. Mobilnya ini rusak, hancur parah ya, hancurnya luar biasa. Nah, pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab atas kerugian ini? Kira-kira kalau misalnya si pembeli ini datang kembali kepada penjual, "Hei, saya minta kembali uang saya, karena kan saya beli mobil ini dari kamu noh," ya. Lalu penjual bilang, "Ya, tapi kan kamu yang menabrakkannya." Lalu pembeli bilang, "Ya, saya nggak peduli, karena saya beli mobil ini dari kamu, kamu harus tanggung jawab." Nah, kira-kira gimana nih adik-adik sekalian?
tentu kita akan sepakat ya, kira-kira ini si pembeli maksudnya apa gitu. Karena harusnya dia yang bertanggung jawab, karena mobil itu diserahkan dalam keadaan baik kepada dia, dia gunakan itu untuk bekerja, mencari penghasilan, mobil itu mendatangkan keuntungan untuk dia. Maka otomatis dia jugalah yang bertanggung jawab apabila mobil itu rusak akibat kelalaian dia. Bukan si pembeli ini datang kembali kepada penjual protes, kenapa mobilmu ini hancur. Lah kan dia yang menabrakkan, kenapa pula si pembeli datang kepada penjual kembali. Nah, ini yang dimaksud dengan al-kharaj bid-dhaman, ya, bahwa keuntungan itu sebanding dengan kerugian. Ya, kamu mendapatkan untung dari mobil ini, kamu bekerja menggunakan mobil ini, bahkan kamu dipuji orang karena mobilnya cantik begitu, maka kamu jugalah yang harus bertanggung jawab ketika mobil ini rusak karena kamu yang sudah mengambil keuntungannya. Nah, begitu juga sebaliknya adik sekalian. Coba kita perhatikan ilustrasi yang kedua. Ternyata jika si penjual mobil ini menjual mobilnya karena selama di dalam penggunaannya memang mobil ini sering rusak, bolak-balik dibawa ke bengkel begitu, karena mobil ini sudah mengalami kerusakan yang sifatnya butuh dana besar untuk biaya perawatannya. Akhirnya membuat dia berencana, ya udahlah mobilnya saya jual lah begitu, karena saya nggak sanggup lagi untuk merawatnya karena sudah banyak spare partnya yang juga rusak gitu ya, mesinnya juga sudah nggak bagus begitu. Ketika mobil ini laku dijual, otomatis si penjual ini kan mendapatkan keuntungan. Pertama, dia mendapatkan keuntungan dari penjualan mobilnya itu. Yang kedua, dia mendapatkan keuntungan karena dia tidak lagi harus menanggung biaya kerusakan itu. Nah, tapi ada tapinya nih. Ketika suatu saat si pembeli mobil yang pengusaha tadi ya, dia beli mobil dan ternyata mobil itu rusak bukan karena kelalaiannya, tapi memang karena cacat bawaan, yang memang cacat itu ada sebelum mobil itu dibeli oleh si pembeli. Ya, karena seperti cerita kita tadi ya, mobil itu memang karena dah rusak terus, maka dijual sama si penjual tadi. Nah, maka dalam hari ini pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab? Ya benar, berdasarkan kaidah al-kharaj bid-dhaman, maka si penjual mobil itu harus bertanggung jawab. Sehingga misalnya nih, si pembeli itu merasa bahwa dia ini nggak benar nih mobil nih, saya mau pulangkan balik kepada si penjual tadi. Maka dalam Islam si penjual tadi tidak boleh menolak. Si penjual itu harus mengambil kembali mobilnya dan membayar harga mobil yang telah dia terima dari si pembeli tadi secara bersih, ya, artinya secara total berapa yang diberikan. Misalnya tadi harganya 500 juta ya, maka dia harus bayar 500 juta. Dan si penjual nggak bisa ngomong, loh kan kamu kan sudah pakai mobil saya, kamu sudah mendapatkan keuntungannya, ya itu harus dipulangkan. Nggak bisa. Kenapa demikian? Karena yang bertanggung jawab penuh atas kerusakan mobil ini adalah si penjual, karena memang mobil itu sudah punya kerusakan bawaan dan dia menjualnya karena kerusakan itu. Maka ketika kerusakan itu terjadi pada saat mobil itu telah dibeli oleh si pembeli tadi, bukan berarti dia sudah lepas tanggung jawab, ya. Mobil itu kerusakannya tetap merupakan tanggung jawab si penjual, karena kerusakan itu bukan terjadi akibat kelalaian yang dilakukan oleh pembeli. Nah, jadi karena si penjual itu yang berhak mendapatkan keuntungan dari penjualan mobil tersebut, maka dia pula lah yang wajib untuk menanggung risiko kerugian apabila mobil itu mengalami kerusakan di tangan si pembeli. Nah, hadirin sekalian, kalau kita lihat dalam buku-buku kaidah fikih akan ditemukan kaidah yang serupa atau mirip dengan kaidah al-kharaj bid-dhaman. Walaupun kaidah ini diungkapkan dengan bahasa yang berbeda, tapi sebenarnya substansinya sama dengan al-kharaj bid-dhaman. Kaidah itu berbunyi al-ghunmu bil-ghurmi. Saya ulangi ya, dan ini wajib kalian hafal. Al-ghunmu bil-ghurmi. Al-ghunmu bil-ghurmi. Atau kalau mau dibaca seperti orang Arab, al-ghunm bil-ghurm. Nah, seperti itu. Arti al-ghunmu bil-ghurmi adalah keuntungan sebanding dengan resiko. Jadi siapa yang mau ambil keuntungan, dia harus berani mengambil resiko. Dan siapa yang berani mengambil resiko, dia pula yang berhak mengambil keuntungan. Penjelasan dari kaidah ini lebih kurang mirip dengan kaidah sebelumnya. Seseorang yang wajib bertanggung jawab terhadap resiko sebuah akad adalah mereka yang berhak mendapatkan keuntungan dari akad tersebut. Hadirin sekalian, dalil daripada kaidah al-kharaj bid-dhaman dan juga al-ghunmu bil-ghurmi ada beberapa hadis, di antaranya hadis berikut.
an Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan ibta'a ghulaman fa aqama 'indahu ma syaa Allah an yuqima thumma wajada bihi 'aiban fa khasamahu ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faraddahu 'alaihi فقال الرجل يا رسول الله قد استغل غلامي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. Jadi kaidah al-kharaj bid-dhaman itu adalah hadis, ya, ucapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arti daripada hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ada seorang lelaki membeli seorang budak laki-laki. Jadi ada seorang pria, dia beli budak, ya, karena pada masa itu perbudakan masih ditolerir lah. Kemudian budak tersebut tinggal bersamanya, maknanya bersama si pembeli tadi selama beberapa waktu. Nah, suatu hari sang pembeli mendapatkan adanya cacat pada budak tersebut. Jadi ada cacat bawaan pada diri si budak yang itu memang sudah ada pada pemilik sebelumnya, dan pemilik sebelumnya itu nggak bilang sama pembeli bahwa si budak ini punya cacat bawaan begitu. Nah, kemudian pembeli mengadukan penjual budak kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi pun memutuskan agar budak tersebut dikembalikan. Jadi Nabi memutuskan karena budak ini punya cacat bawaan, maka budak ini dikembalikan. Dalam arti tentunya uang si pembeli dikembalikan juga dong kepada si pembeli. Maka si penjual berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya ia telah mempekerjakan budakku. Maksudnya begini, dia protes, ya Rasulullah, kenapa aku harus kembalikan uangnya padahal dia sudah mendapatkan keuntungan dari budak ini. Artinya kan budak ini sudah bekerja untuk dia begitu, dia sudah mendapatkan keuntungan daripada adanya budak ini. Harusnya kalaupun dikembalikan uangnya yang enggak total lah begitu, dihitung ada sewa menyewa lah di situ karena dia sudah mengambil jasa dari si budak itu. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-kharaju bid-dhaman. Keuntungan adalah imbalan atas kerugian. Artinya karena kamu berhak mendapatkan keuntungan atas penjualan budak ini, maka resiko kerugian yang terjadi akibat budak ini mungkin mengalami kecacatan dan sebagainya, itu pun tanggung jawabmu. Karena bukan si pembeli itu yang menyebabkan kecacatan pada si budak, tapi kecacatan itu sudah ada pada diri si budak sebelum kamu menjual budak itu kepada si pembeli. Jadi kalau kamu mau ambil keuntungan, kamu juga lah yang harus bertanggung jawab atas risiko kerugian dari barang yang kamu dagangkan tersebut. Nah, hadirin sekalian, kaidah ini sangat berguna, ya, dan kaidah ini juga diaplikasikan dalam banyak masalah muamalah. Di antaranya pertama, ini kita lihat, ya, bagaimana cara mengaplikasikan kaidah ini dalam muamalah. Ini hanya beberapa contoh dari banyaknya contoh-contoh penerapan kaidah ini dalam fikih muamalah. Pertama, misalnya tanggung jawab kerugian ditanggung oleh penjual barang selama barang tersebut belum diserah terima kepada pembeli. Jadi kalau misalnya kamu berjual beli dengan saya, kamu misalnya menjual mobil begitu, lalu mobil itu saya beli tapi mobil itu belum kamu serahkan. Kamu bilang sama saya, Pak, nanti mobil itu saya serahkan seminggu akan datang, begitu, ya. Nah, tanggung jawab kerugian ditanggung oleh penjual barang. Artinya misalnya walaupun mobil itu sudah saya bayar, tapi karena saya belum terima mobil itu, malah kamu pakai mobilnya, tiba-tiba kamu tabrakan begitu, atau mobilnya jatuh ke jurang. Itu bukan tanggung jawab saya, kamu nggak bisa ngelak. Ini kan kamu sudah bayar begitu, nggak bisa. Karena barang itu belum kamu serahkan kepada pihak pembeli, maka selama barang itu masih di tangan kamu, kamulah yang bertanggung jawab penuh atas kerugian barang tersebut. Tapi ingat, ya, kaidah kita di awal tadi, siapa yang bertanggung jawab terhadap suatu kerugian, dia pula yang berhak mendapatkan keuntungan. Nah, maka lihat poin keduanya. Seseorang tidak boleh menjual barang yang ia terima selama belum terjadi serah terima. Nah, jadi misalnya gini, saya kan tadi sudah beli mobil sama kamu, ya. Nah, saya itu tidak boleh menjual mobil tersebut sebelum barangnya itu datang ke saya, ya, karena akhirnya saya menjual barang yang tidak saya miliki. Nah, kenapa demikian saya nggak boleh menjual? Karena begini, kalau barang itu saya jual, kan saya dapat untung tuh. Saya belum berhak mendapatkan keuntungan dari mobil tersebut. Kenapa demikian? Karena mobil itu masih ada sama kamu, dan kamu yang bertanggung jawab atas kerugian mobil tersebut.
maka karena saya tidak bertanggung jawab atas kerugian barang tersebut, saya tidak boleh menjual mobilnya, karena tidak boleh ada orang mengambil keuntungan tanpa ada risiko kerugian di situ. Nah, begitu ya, paham ya? Jadi tidak boleh kamu mengambil keuntungan sedangkan kamu tidak memiliki risiko kerugian di sana. Kemudian, misalnya dalam akad mudharabah, ya. Mudharabah ini kalau bahasa modernnya berinvestasi ya. Kita berinvestasi modal, di mana modal kita itu dikelola oleh orang-orang yang profesional dalam bidang bisnis atau dagang. Mereka lah yang nanti mendagangkan barang-barang yang mereka beli hasil daripada investasi dana kita. Nah, dalam akad mudharabah, sahibul mal atau pemilik modal bertanggung jawab atas risiko kerugian apabila ia terjadi bukan akibat kelalaian mudharib atau pengelola modal. Jadi misalnya begini, saya misalnya punya modal lah 100 juta gitu, tapi saya nggak tahu nih uang ini mau dibuat apa. Sedangkan kamu pandai berbisnis tapi kamu nggak punya modal. Nah, maka saya modali kamu, nah ini saya mau berinvestasi, silakan kelola uang ini dengan catatan saya ngambil keuntungan 40% sebulan dari hasil penjualan itu. Ya, lalu penjualan itu awalnya berjalan dengan baik, cuman beberapa bulan kemudian lama-lama terjadi kemerosotan hingga bahkan akhirnya terjadi kerugian. Nah, dalam hal ini siapa yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut? Bukan pengelola. Kenapa? Karena pengelola sudah mengerjakan tugasnya dengan baik, hanya saja memang barang itu kalah di dalam saingan misalnya, atau kita kalah di dalam pemasaran, sehingga akhirnya menyebabkan kerugian, bukan atas kelalaian kalian sebagai pengelola. Nah, saya nggak boleh nuntut, wah ini silahkan harus balikkan uang saya, pulangkan semua uang saya 100 juta, nggak bisa. Kenapa demikian? Karena risiko itu kamu wajib tanggung, karena saya wajib tanggung, karena sayalah orang yang berhak mengambil keuntungannya. Nah, saya berhak ambil keuntungan kan dengan modal tersebut. Nah, karena saya berhak mengambil keuntungan, saya pula lah yang wajib bertanggung jawab apabila terjadi kerugian pada harta tersebut. Ya, jadi kalian sebagai pengelola gitu tidak boleh itu berjanji, ini pasti kami jamin kalau misalnya gagal kami pulangkan uangnya. Nah, itu jatuh pada riba, ya, jatuh pada riba. Kecuali nanti kita akan lihat ada fatwa MUI, kalau dana itu diasuransikan kepada pihak ketiga bisa. Tapi kalau kamu dan saya bersepakat bahwa kalau ini gagal uang saya pulangkan 100%, nggak bisa. Itu akan jadi riba namanya, ya. Dalam itu karena akadnya bukan lagi mudharabah, tapi akadnya sudah pinjaman yang berbunga. Nggak bisa seperti itu. Kemudian yang keempat, mukrid, yaitu pemberi hutang tidak boleh mengambil keuntungan apapun dari piutangnya karena ia tidak wajib menanggung risiko apapun. Nah, beda dengan akad mudharabah tadi yang memang orientasinya profit, ya, mengambil keuntungan. Kalau hutang tidak boleh mengambil keuntungan karena saya misalnya misalnya ngasih hutang sama kamu ngomong, Pak pinjam uang lah, saya mau bayar SPP gitu. Berapa? Saya bilang 3 juta. Oke, saya hutangkan 3 juta, balikkan sebulan lagi ya. Oke Pak, siap gitu. Nah, ini kan akadnya hutang. Akad hutang itu tidak boleh mengambil keuntungan. Nggak boleh saya bilang, nanti bulan depan kamu pulangkan sama saya 3.500.000. Padahal kan uang yang saya beri 3 juta. Kenapa saya tidak boleh mengambil keuntungan 500.000 dari 3 juta tersebut? Padahal kan itu uang saya, ya. Karena peminta hutang tadi, atau misalnya kamu ya yang berhutang sama saya tadi itu, kamu yang bertanggung jawab penuh atas uang itu. Misalnya uang 3 juta itu hilang, nggak sempat kamu bayarkan SPP. Uang 3 juta itu tetap harus kamu pulangkan sama saya karena kamu yang wajib menanggung resikonya, ya. Kamu belum sempat bayar SPP, uangnya hilang gitu, misalnya uangnya dicuri orang atau uangnya jatuh di jalan, nggak ketemu lagi. Kamu walaupun gak sempat bayar SPP dengan uang itu, kamu tetap wajib bertanggung jawab mengembalikan uang 3 juta kepada saya. Berarti risiko kerusakan atau risiko kerugian di tangan siapa? Di tangan kamu sebagai orang yang berhutang. Karena risiko di tangan kamu, maka saya gak boleh ngambil keuntungan. Karena orang yang mengambil keuntungan itu adalah orang yang bertanggung jawab kepada risikonya. Ya, paham ya? Itu kenapa dalam Islam tidak boleh orang yang memberikan hutang kepada orang lain itu mengambil keuntungan dari hutangnya, karena dia tidak bertanggung jawab atas risiko apapun.
Nah, itu kenapa haram mengambil keuntungan dari hutang piutang. Contoh lain, perusahaan yang melakukan recall terhadap barang jualannya yang telah laku karena cacat bawaan pabrik tidak boleh mengenakan biaya apapun kepada pembeli. Tahu ya, recall itu misalnya begini, ada perusahaan misalnya jual mobil. Nah, setelah dijual 1 bulan, ternyata pihak pabrik menemukan ada cacat yang bisa berbahaya pada mobil tersebut, membahayakan orang yang menggunakannya gitu. Maka untuk menghindarkan bahaya tersebut, mereka hubungi kembali seluruh pembelinya agar kecacatan itu diperbaiki. Nah, biaya perbaikan itu tidak boleh dibebankan kepada pihak pembeli. Kenapa? Karena dalam hal ini pihak pabriklah yang mengambil keuntungan dari penjualan tersebut. Karena dia mengambil keuntungan, otomatis dia pula lah yang wajib menanggung resiko kerugian. Jadi wajib dia tanggung resiko kerugian, harus membetulkan bahagian yang cacat bawaan tadi itu, karena pihak pabrik pula lah yang berhak mengambil keuntungan dari mobil yang dijual tersebut. Misalnya lagi aplikasinya, garansi pengembalian dana. Nah, ya, garansi pengembalian dana atau pergantian unit apabila ditemukan cacat bawaan pada barang yang telah laku. Nah, jadi misalnya ini kan sering ya, sebuah toko misalnya menjual laptop itu diberikan garansi 6 bulan. Apabila terjadi kerusakan pada laptop tersebut bukan karena kerusakan yang disebabkan oleh penjual, bukan karena kerusakan yang disebabkan oleh pembeli, tapi memang kerusakan bawaan laptop tersebut. Misalnya laptopnya ini di dalam panduan katanya bisa dipakai 6 jam non-stop. Ternyata ada orang pakai 6 jam non-stop, tiba-tiba laptopnya mati total gitu. Nah, ini siapa yang bertanggung jawab? Tentu yang bertanggung jawab adalah pihak penjual, karena dia telah memberikan garansi dalam waktu 6 bulan. Apabila terjadi kerusakan, maka laptop dapat dikembalikan untuk ditukarkan dengan unit yang baru. Kenapa pihak toko yang wajib bertanggung jawab? Karena dia yang berhak mengambil keuntungan dari barang tersebut apabila tidak terjadi kerusakan. Nah, tapi jika barang tersebut terjadi kerusakan, maka pihak toko lah yang wajib bertanggung jawab untuk menanggung kerugiannya, karena pihak toko lah yang berhak mengambil keuntungan. Hadirin sekalian, kaidah ini juga itu banyak dipakai ya di dalam fatwa DSN MUI. Di antara fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI yang mendasari fatwanya dengan kaidah al-ghunmu bil ghurmi atau al-kharaj bil dhaman adalah fatwa nomor 105 tahun 2016 tentang penjaminan pengembalian modal pembiayaan mudharabah, musyarakah dan wakalah bil istismar. Kita lihat ya apa isi putusan daripada fatwa tersebut. 1. Pengelola tidak wajib mengembalikan modal usaha secara penuh pada saat terjadi kerugian, kecuali kerugian karena ta'addi, taksir atau mukhalafat asyurut. Nah, ini memahami putusan ini begini. Kita kembali misalnya pada akad mudharabah tadi. Saya punya modal 100 juta, saya berikan uang ini kepada kamu untuk dikelola. Nah, kamu sebagai pengelola ya, saya sebagai pemilik dana atau sahibul mal, pemilik modal. Nah, kamu sebagai pengelola tidak wajib mengembalikan modal usaha secara penuh pada saat terjadi kerugian. Jadi misalnya kita sepakat nih, saya dengan kamu, yuk kita bisnis mobil lah, atau bisnis kereta second gitu ya, kereta second, kereta bahasa orang Medan ya, bukan kereta dalam bahasa orang Jakarta. Karena kalau kereta dalam bahasa Jakarta itu kan kereta api ya, dalam bahasa orang Medan itu kereta itu motor gitu. Kita jualan motor gitu ya, motor second. Saya kasih uang 100 juta, nah kelola nih. Nah ternyata seminggu kemudian ini showroom motor second kita dibobol maling gitu. Jadi semua motor-motor situ diambil sama maling gitu. Pertanyaan ini siapa yang bertanggung jawab? Nah begini, tentu yang bertanggung jawab adalah saya sebagai pemilik modal. Apabila ini bukan terjadi karena kelalaian kamu, ini showroomnya sudah dikunci rapat gitu ya, ada satpamnya lagi. Tapi karena pencurinya datang bawa senjata gitu, dia todongkan senjata kepada satpamnya, akhirnya mau tidak mau satpamnya harus buka pintu showroomnya, seluruh keretanya diambil gitu. Nah, maka pengelola tidak ada kewajiban untuk mengembalikan dana itu kepada saya. Jadi berapa yang tersisa, misalnya ada sisa uang 20 juta lagi lah, itu aja dikepulangkan ya.
sedangkan yang sudah hangus dicuri orang tuh nggak wajib kamu pulangkan kepada saya sebagai pemilik modal. Kenapa demikian? Karena investasi ini saya yang berhak mengambil keuntungannya. Ya, saya orang yang berhak mengambil keuntungannya. Karena saya yang berhak mengambil keuntungannya, maka saya pula yang bertanggung jawab atas risiko kerugian. Jadi nggak bisa saya bebankan risiko kerugian itu kepada kamu sebagai pengelola, kecuali kerugian itu karena ta'addi. Ta'addi itu maksudnya kamu melakukan sesuatu yang harusnya nggak kamu lakukan, atau taksir, kamu tidak melakukan sesuatu yang harusnya kamu lakukan. Contohnya harusnya itu jam 10 sudah tutup, tapi kamu buka showroomnya sampai jam 12 malam, itu kan berbahaya, karena itu kan jam rawan ya, di mana terjadi kejahatan. Nah, kalau kamu melakukan taksir, ya kamu tanggung jawab. Tapi kalau kamu tidak ada ta'addi, tidak ada taksir di sana, tidak ada aturan-aturan yang kamu langgar gitu ya, atau tidak ada mukhalafat asyurut. Mukhalafat asyurut itu maksudnya kamu melakukan sesuatu yang awalnya kita sepakati nih, tapi nggak kamu lakukan gitu. Nah itu ya, kalau kamu nggak ada melanggar salah satu dari tiga ini, kamu nggak ada kewajiban apapun untuk mengembalikan kerugian itu sebagai pengelola, karena seluruh kerugian itu tanggung jawab saya. Kenapa? Karena saya yang berhak mengambil keuntungan, maka saya pula lah yang wajib untuk menanggung resiko kerugian. Baik adik sekalian yang saya banggakan ya, itulah pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Ya, jangan lupa pelajarannya direview, kemudian dilihat kembali begitu dan dicatat. Mudah-mudahan kaidah ini yang awalnya sebenarnya dalam kitab-kitab klasik itu sulit ya untuk dipahami oleh adik-adik sekalian. Mudah-mudahan dengan adanya video ini semakin memudahkan adik-adik sekalian, sehingga semakin tertarik ya untuk belajar ekonomi syariah dengan lebih mendalam. Oke, terima kasih, thank you very much, syukran katsiran, semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.